Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Sukma. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dan maaf untuk keterlambatan ceritanya ya teman-teman. Ya karena di sini masih ada orang yang bekerja, mungkin suaranya berisik atau bagaimana. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Tapi tentu saja saya akan berusaha untuk upload dan untuk kalian semua ya teman-teman. Yuk kita mulai saja ceritanya. Nara seorang wanita yang tinggal di sebuah pedesaan, tepatnya di bawah kaki pegunungan. Ia sangat peka dengan hal yang berbau mistis. Respon batin dan tubuhnya sangat cepat, sehingga Nara sangat mudah lemas dan sakit sekujur badannya. Ia memiliki seorang teman yang bernama Ratu, dan juga Cynthia. Mereka berdua menemani Nara dengan tulus tanpa memanfaatkannya sedikit pun. Suatu ketika, Nara sedang bermain di depan halaman rumahnya seorang diri. Tiba-tiba saja Cynthia menghampirinya. "Cynthia, Ratu kemana?" tanya Nara. Cynthia ini menjawab, "Ratu sedang sakit. Apakah kamu ingin menjenguknya ke rumah dia?" Tawaran Cynthia kepada Nara. Nara menyetujui tawaran Cynthia seraya berkata, "Baiklah kalau begitu, sekarang kita menjenguk Ratu ke rumahnya." Cynthia seperti mau tidak mau dengan ajakan Nara. "Sial, mengapa Nara menyetujui tawaranku?" gumam Cynthia dalam batin. Nara mengetahui isi hati Cynthia. "Sepertinya kamu tidak ingin menjenguk Ratu," celetuk Nara. Cynthia menjawab, "Tidak, aku sangat senang jika menjenguk Ratu ke rumahnya." Nara hanya menggelengkan sedikit kepalanya. "Ya sudah, mari kita berangkat," ajak Nara. Mereka berdua berjalan kaki menuju rumah Ratu. Sesampainya, Cynthia mengetuk pintu berkali-kali. Tiba-tiba saja pintu dibuka oleh seorang pembantu di rumah Ratu. Ternyata ada Neng Cynthia. "Silakan masuk saja," tawaran pembantu rumah Ratu. Cynthia tersenyum dan juga bertanya, "Mbok Ajeng, Ratunya ada di mana?" Pembantu yang bernama Ajeng memberikan jawaban, "Nyonya Ratu sedang istirahat di dalam kamarnya." "Saya boleh tidak memasuki ruangan kamarnya?" tanya Cynthia memastikan. Mbok Ajeng menjawab dan, "Iya boleh. Akan saya antarkan kalian." Cynthia menatap Nara dan mereka bertiga berjalan ke arah ruangan kamar Ratu. Nara melihat Ratu yang sedang tertidur di atas kasur. Tidak hanya itu, ia melihat ada sosok penari di samping Ratu yang sedang tertidur. Sontak saja Nara terkejut dengan sosok penari tersebut. Seluruh badan Nara tidak bisa digerakkan sedikit pun. Dirinya hanya bisa menatap sosok penari yang ia lihat. Tidak lama kemudian, badan Nara bisa digerakkan kembali. Nara langsung menghindari kamar Ratu dan bergegas keluar. Lalu disusul oleh Cynthia yang langsung menghampiri Nara. "Nara, tunggu!" teriak Cynthia yang sedang berlari menghampiri Nara. Nara berhenti sejenak dan juga menoleh ke arah belakang. "Cepatlah," sahut Nara. Cynthia bertanya, "Mengapa kamu pergi dari rumahnya, Cynthia?" Nara terdiam dan juga menghela nafas yang cukup panjang. "Aku melihat apa yang kamu tidak lihat," jawaban Nara, dan Cynthia pun masih sedikit penasaran dan kembali bertanya, "Maksudmu?" Nara terlihat tampak sedih dan gusar untuk menceritakan sesuatu yang ia lihat tadi. Tetapi Cynthia memaksa agar Nara menceritakannya. Dengan terpaksa Nara menceritakan itu. "Aku melihat ada sosok penari dengan wajah yang begitu menyeramkan berada di samping Ratu yang sedang tertidur pulas itu," ungkap Nara. Cynthia lagi-lagi kembali bertanya, "Penari?" Nara menjawab, "Benar, sosok itu berwajah hitam bahkan hancur di area sebelah kiri disertai darah yang mengalir dengan mempunyai taring panjang. Di saat itu, aku juga mencium aroma bau bangkai dan juga amis menjadi satu." Cynthia terdiam dan sedikit ketakutan. "Aku hanya bisa mencium aroma amis saja dan tidak mencium aroma apapun, bahkan tidak melihat siapapun di samping Ratu,"
ujar Cynthia. Nara berjalan di samping Cynthia. Mereka berdua langsung bermain di halaman depan rumah Nara. Nanti antarkan aku pulang ke rumah setelah bermain di sini, pinta Cynthia. Nara hanya menganggukkan kepalanya saja. Nara dan juga Cynthia bermain permainan tradisional, yakni bermain egrang dengan menggunakan kayu bambu. Nara menaiki tongkat bambu yang sudah dia buat. Kemudian ia berjalan menggunakan kaki di atas kayu bambu yang sudah ia naiki. Nara mampu menyeimbangkan di antara kedua kakinya sehingga berjalan dengan mudah. Setelah itu bergantian dengan Cynthia. Nara memberikan egrang untuk Cynthia naiki. Sekarang giliranku, ucap Cynthia. Nara memberikan saran, kamu harus bisa menyeimbangkan kedua kakimu agar tidak terjatuh. Cynthia meremehkan saran dari Nara seraya berkata, "Alah, tenang saja dan mudah bagiku untuk memainkan permainan ini." Nara hanya menjawab, "Ya sudah, terserah kamu saja." Cynthia menaiki egrang seorang diri. Nara mencoba menawarkan, "Mau aku bantu tidak?" Cynthia menyaut, "Tidak usah, aku bisa sendiri." Nara hanya terdiam, sekaligus melihat gerakan Cynthia yang mulai berjalan menggunakan kayu bambu. Cynthia dengan sombongnya berkata, "Lihatlah diriku, aku bisa sekalipun seorang diri." Tiba-tiba saja Cynthia tidak bisa menyeimbangkan egrang yang dia mainkan, sehingga membuat Cynthia terjatuh. Dengan sigap, Nara menolong Cynthia yang sedang terjatuh. Kemudian, Nara membantu Cynthia untuk duduk di depan kursi teras rumahnya. Nara berkata, "Kamu tunggu saja di sini, aku akan membawakan daun pinahong untuk menyembuhkan luka tangan dan juga kakimu." Cynthia mengelus tangannya dan menahan perih akan luka itu. Nara bergegas mengambil dedaunan termasuk daun pinahong di area belakang rumahnya. Di saat Nara sedang mengambil dedaunan, ia melihat sosok kakek-kakek yang berjubah putih yang berdiri di balik pohon. Mata Nara tertuju pada kakek misterius tersebut. Nara tersenyum padanya. Kemudian ia bergegas menghampiri Cynthia kembali yang sudah menunggu dirinya. "Aku minta maaf jika sudah membuat kamu menunggu," ucap Nara. Cynthia menjawab, "Tidak apa-apa, bantu aku untuk mengobati luka di tangan dan juga kakiku ini." Di saat Nara sedang membuat racikan sederhana dengan menggunakan daun pinahong, tiba-tiba ia merasakan ada yang keluar dari tubuhnya. Nara langsung merasakan terbang, tetapi ia sadar dan juga mengobati luka Cynthia. Nara merasakan bahwa dirinya sedang menuju sesuatu dan ke arah kamar ratu. Nara melihat ratu dengan seksama dan melihat sosok seorang penari itu. Sosok penari seakan menghampiri dirinya dan memberitahu tentang ratu, sedangkan tubuh Nara sedang duduk terdiam di samping Cynthia. Nara berceletuk. Sosok penari itu memberitahu kepadaku tentang ratu. Cynthia keheranan sekaligus ketakutan melihat Nara yang sedang melamun tetapi berbicara seperti demikian. "Nara, sadar, kamu kenapa? Jangan membuatku takut," ujar Cynthia. Nara menyaut, "Aku melihat ratu sedang tertidur dengan tatapan mata yang kosong. Aku tidak tahu kenapa dia seperti itu. Dan ya, aku melihat sosok penari itu mengelus rambut ratu." Cynthia sangat ketakutan dengan ucapan Nara sekaligus sangat kosong tatapannya. "Nara, sadar," ucap Cynthia sekaligus menggerakkan tubuh Nara berkali-kali. Sontak saja, Nara terkejut ketika Cynthia menggerakkan tubuhnya. "Ada apa?" tanya Nara. Cynthia menjawab, "Kamu kenapa?" "Aku perhatikan dari tadi kamu bicara sendiri dengan tatapan yang sangat kosong." Nara memberikan pesan, "Tapi kamu harus bisa menjaga rahasia yang aku rasakan dan juga aku lihat." Cynthia bertanya, "Baiklah, katakan padaku apa yang telah kamu rasakan dan apa yang telah kamu lihat." Cynthia penasaran dengan kelanjutan dari jawaban Nara. Nara menghela nafas yang cukup panjang seraya berkata, "Sukma dalam diriku keluar dan aku terbang menuju rumah ratu. Di sana aku melihat sosok penari yang menghampiriku dan juga memberitahuku tentang sesuatu.
Namun aku melihat ratu yang sedang terbaring di atas kasur dengan tatapan yang sangat kosong. Ungkapan Nara kepada Cynthia. Cynthia bertanya, apakah dirimu sedang melakukan raka sukma? Nara menjawab, benar, dan kamu tahu tentang hal itu? Cynthia benar-benar takjub sekaligus merinding dengan ungkapan Nara. Cynthia sangat ketakutan dengan ucapan Nara sekaligus sangat kosong tatapannya. Nara, sadar, ucap Cynthia sekaligus mengarahkan tubuh Nara berkali-kali. Sontak saja, Nara terkejut ketika Cynthia menggerakkan tubuhnya. Ada apa? Tanya Nara. Cynthia menjawab, kamu kenapa? Aku perhatikan, dari tadi itu kamu itu bicara sendiri dengan tatapan yang sangat kosong. Nara sangat penasaran dengan sosok penari yang menemani Ratu di dalam kamarnya. Nara bertanya, apakah kamu sudah mengenali seluruh keluarga Ratu? Cynthia menjawab, aku hanya mengenali beberapa dari keluarganya saja, selebihnya aku tidak tahu. Nara terdiam dan menghela nafas. Kemudian Nara merasakan jiwanya keluar dari raga. Ia melihat sosok kakek berjubah putih di sampingnya. Nara penasaran, kemudian bertanya, permisi, kakek berasal dari mana? Sosok kakek berjubah putih itu memberikan jawaban dengan nada yang tegas. Kamu tidak perlu tahu siapa diri saya. Saya bertugas untuk melindungimu dari mara bahaya. Sontak saja Nara terkejut dengan jawaban dari kakek yang berada di sampingnya. Nara terdiam dan menatap sosok kakek tersebut. Kemudian jiwanya masuk kembali ke dalam raga. Nara langsung menoleh ke samping kanan yang ternyata tidak ada siapapun. Akan tetapi, ia merasakan hawa yang sangat-sangat dingin. Setelah itu, tatapan Nara beralih kepada suatu pohon yang ada di halaman depan rumahnya. Nara melihat sosok perempuan yang bergelantungan di atas pohon dengan payudara yang sangat-sangat panjang. Dia mempunyai gigi taring dan kukunya yang amat panjang, serta memiliki rambut gimbal yang berantakan. Sosok perempuan yang dia lihat begitu menyeramkan dengan wajah yang rusak berlumuran darah. Nara menatap tajam ke arah sosok perempuan yang bergelantungan di atas pohon. Waktu siang hari, Nara kembali bertanya, Cynthia, coba deh kamu lihat di atas pohon itu ada sosok perempuan tidak? Cynthia melihat ke atas pohon yang telah ditunjukkan oleh Nara. Cynthia menjawab, aku tidak melihat apapun, yang aku lihat hanya ranting dan juga batang pohon saja. Nara kemudian menjelaskan, aku melihat perempuan yang rupanya sangat menyeramkan dengan payudara yang memanjang ke bawah sampai menyentuh tanah. Dan posisi sosok perempuan itu sedang berkelantungan dengan rambutnya yang masih gimbal memanjang. Seketika Cynthia merasakan merinding sekujur tubuhnya. Cynthia berkata, jangan membuatku takut. Sosok perempuan yang kamu maksud kemungkinan merupakan bebek gombel yang menculik bayi dan juga balita. Nara menghela nafas yang cukup panjang. Kemudian Nara mengatakan, sosok itu melihat kita berdua. Lebih baik kita pergi saja dari sini dan juga masuk ke rumahku. Cynthia menyetujui ajakan Nara. Nara dan juga Cynthia langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kemudian Nara mengeluarkan jiwanya dari raganya. Ia melihat sosok kakek yang mengikutinya dari belakang. Nyun pangapunten saderengipun. Ya, sebelumnya minta maaf ya kek. Kakek bisa nggak ngusir sosok wanita yang bergelantungan di pohon di depan rumah itu? Sosok wanita itu benar-benar bikin aku ndak enak kek. Nara meminta tolong kepada sosok kakek tersebut. Tidak perlu berlama-lama, sosok kakek menghilang dari hadapannya, sedangkan raga Nara sedang mengobrol bersama Cynthia dengan tatapan yang sedikit kosong. Cynthia bertanya, tatapanmu sangat kosong, ada apa toh? Nara dengan santai menjawab, udah, ini aku sedang ada pikiran yang membuat diriku ini benar-benar pusing sekali. Cynthia memaklumi Nara. Kemudian jiwa Nara masuk kembali ke dalam raganya. Tatapan Nara sudah tidak kosong kembali. Nara yang sudah berusia 19 tahun bisa mengendalikan sukmanya sendiri. Ketika keluar dari raganya, Nara berceletuk, semoga saja berhasil. Cynthia penasaran dengan perkataan Nara. Maksudmu berhasil karena apa? Tanya Cynthia. Nara dengan tenang menjawab,
Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Cynthia terus membujuk Nara agar memberitahukan kepadanya tentang perkataan yang telah terlontarkan oleh Nara. Nara langsung berdalih, "Tidak, udah gak usah dibicarakan lagi." Cynthia terdiam tanpa berkata apapun. Nara sangat peka dan juga sensitif dengan hal-hal gaib berbau mistis. Nara kembali sesekali memberitahu kepada Cynthia agar tidak menyepelekan jin ataupun makhluk tidak kasat mata. Nara memberikan pesan, "Jangan sesekali kamu meremehkan mereka yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka semua ada karena diciptakan oleh Gusti Allah dan jangan mengganggu jika mereka tidak mengganggu." Cynthia kebingungan dan ia bertanya, "Siapa mereka yang kamu maksud?" Nara menghela nafas kemudian menjawab, "Jin." Cynthia terdiam dan memberikan sebuah isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Cynthia berkata, "Nanti antarkan aku pulang, Ra. Aku takut jika pulang sendiri." Nara bertanya, "Kamu mau pulang sekarang?" Cynthia menjawab, "Iya, aku ingin pulang sekarang." Nara berdiri dari tempat duduknya, kemudian disusul oleh Cynthia yang langsung berdiri dari tempat duduknya. "Aku akan mengantarkanmu pulang sekarang," ucap Nara. Nara dan juga Cynthia bergegas keluar dari rumah. Kemudian ia berjalan berdua. Sesekali Nara menatap ke arah atas pohon. Ia tidak melihat apapun. Nara bergumam, sosok wanita yang menyeramkan itu rupanya sudah pergi. Syukurlah. Nara tersenyum sekaligus tunduk menatap tanah. Nara sangat bahagia dan hatinya sedikit lega. Sesampainya, Cynthia mengajak Nara untuk kembali bermain sebentar di rumahnya. Cynthia berkata, "Sini main saja di rumahku walaupun hanya sekedar saja." Nara menolak dengan halus seraya menjawab, "Lain kali saja ya. Saat ini harus ada yang aku tuntaskan di rumah." Cynthia memaklumi penolakan Nara dengan alasan yang jelas. Kemudian Nara pulang berjalan kaki seorang diri. Ketika dalam perjalanan menuju pulang, langkah kaki Nara terhenti. Ia merasakan ada sesuatu yang memantau dirinya. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, namun tidak ada siapapun dan begitu sepi. Tiba-tiba saja tatapan mata Nara tertuju pada suatu sosok yang berdiam diri di balik pohon. Sosok yang berwujud kepala kambing dengan gigi yang menyerupai iblis, serta memiliki tanduk seperti rusa. Sosok menyeramkan itu memperhatikan Nara dari kejauhan, tetapi Nara merasakan jika sosok kakek datang dan berada di sampingnya. Nara melanjutkan langkah kakinya dan berjalan sampai menuju rumah. Sesamanya di rumah, Nara masuk ke dalam dan juga duduk di kursi yang sudah tersedia di ruang tamu. Ia bersantai duduk di kursi bersama dengan ibunya. Kemudian Nara ini berceletuk, "Coba saja jika Bapak masih hidup, pasti keluarga kita ini lengkap." Nara berbicara dengan nada khas Jawa. Ibunya menyahut, "Sudahlah bapakmu kan sudah tenang di surganya Gusti Allah, sekarang kita doakan saja ya nak." Nara hanya terdiam tanpa bersuara. Tiba-tiba saja tatapan Nara melihat bayangan putih sekilas terbang di sampingnya. Nara bergumam, "Ada perkara apa lagi ini?" Nara berusaha untuk tidak menggubris sosok bayangan putih yang membuatnya terganggu. Nara kemudian mengendalikan jiwanya kembali, lalu keluar dari raga. Nara melihat sosok kuntilanak putih yang sangat tinggi dengan wajah yang sangat menyeramkan. Nara ini kemudian berucap, "Ternyata kamu yang menjelma menjadi bayangan putih terbang sekilas di samping awakku itu." Kuntilanak itu menyeringai sangat lebar dan mentertawakan Nara. Tetapi Nara tidak membalas apapun dan ia hanya berdiam diri menatap sosok tersebut. Sosok kuntilanak itu membawa kepalanya sendiri dengan wajah yang rusak disertai kuku yang sangat panjang berlumuran nanah. Sosok perempuan berwujud menyeramkan tersebut seketika menghampiri Nara. Dan Nara pun akhirnya berkata, "Ada apa kamu menggangguku? Pergilah sebelum dirimu celaka." Kuntilanak itu berteriak, "Kau yang harus celaka." Kepala sosok kuntilanak itu berteriak sehingga memekikkan suara yang sangat amat keras dengan mulut yang terbuka lebar. Sedangkan hanya kepalanya saja yang dibawa oleh sosok kuntilanak itu sendiri dengan kedua tangannya. Nara menyumbat kedua telinganya dengan dua jari telunjuknya seraya menegaskan, "Berhenti." Sosok kuntilanak itu
berteriak selama beberapa menit. Nara tidak kuasa mendengar suara jeritan kuntilanak yang sangat mengganggu dirinya itu. Nara sekali lagi menegaskan, "Berhenti!" Seketika sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan tersebut langsung berhenti menjerit. Tidak lama kemudian sosok kakek berjubah putih datang menghampiri Sukma Nara lalu mengusir kuntilanak yang berada di hadapan Nara. "Pergilah dan jangan mengganggu dia," usirnya dengan menuju ke arah Sukmanya Nara. Sosok kuntilanak langsung pergi dari hadapan mereka berdua dengan cara terbang sekaligus memegang kepalanya yang terputus. Sukma Nara langsung mengucapkan rasa syukur seraya berkata, "Matur nuwun, Mbah." Sosok kakek berjubah putih merespon dengan tersenyum menatap Nara serta memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Sukma milik Nara langsung kembali ke dalam raganya. Nara berceletuk, "Sangat pusing kepalaku." Sang ibu bertanya, "Pusing kenapa, Tunduk?" Nara menjawab, Enggak bu, hanya pusing biasa saja kok." Ibu menyuruh Nara agar istirahat di kamar, tetapi Nara sedikit menolak seraya mengatakan, "Nanti saja, dan saat ini aku ingin bersantai di sini." "Ya sudah, ibu akan memasak makanan untuk kamu hari ini." Nara hanya tersenyum menatap wajah sang ibu. Nara duduk di kursi area ruang tamu seorang diri. Ia memperhatikan sekeliling ruangan. Tiba-tiba saja Nara menatap ke arah jendela. Nara bergumam, "Makhluk apa lagi ini ya? Ya ampun, Gusti. Lelah sekali berhadapan dengan mereka." Tetapi Nara ini tidak menggubris sama sekali dengan kehadiran sosok tidak kasat mata. Nara menunggu ibunya datang menghampirinya. Di saat menunggu, sang ibu menghampiri Nara dengan membawakan 2 piring beserta 1 piring yang berisi lauk. Kemudian Nara langsung berdiri dan membantu ibunya untuk membawakan beberapa lauk yang sudah tersedia di dapur. Nara membawakan beberapa piring yang berisi lauk itu. Ibunya memberikan saran, "Lebih baik kamu duduk saja di kursi, biar ibu saja yang membawakan semuanya." Nara menjawab, "Tidak apa-apa bu, aku ingin membantu ibu membawakan semuanya." Ibu tersenyum menatap Nara dan berkata, "Biar ibu saja yang membawakan semuanya, kamu duduk saja sana." Nara menuruti perkataan ibunya. Ia langsung bergegas ke ruang tamu dan duduk di kursi. Setelah sudah dibawakan semuanya, sang ibu langsung duduk di dekat Nara, kemudian mengambil nasi dan juga lauk. Begitu juga dengan Nara. Ibu dan juga Nara sedang menikmati makan sore bersama di ruang tamu. Seluruh makanan nasi dan juga lauk pauk sudah tersedia di atas meja ruang tamu. Ibu pun bertanya, "Bagaimana dengan masakan ibu?" Nara yang sedang menyantap makanan langsung menjawab pertanyaan ibu. "Sangat enak," jawabnya. Ibu tersenyum dan juga terlihat sangat bahagia ketika masakan buatannya dipuji oleh sang putri. Nara dan juga ibu menyantap makanan masing-masing. Suasana di ruang tamu itu begitu hening. Kemudian Nara memberikan sebuah pertanyaan kepada sang ibu. "Kalau boleh tahu, kenapa tempat tinggal kita sangat banyak makhluk tidak kasat mata?" tanyanya. Ibu terdiam sejenak kemudian kembali bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu di rumah ini?" Nara menghela nafas cukup panjang lalu menjawab, "Aku sering kali melihat berbagai macam makhluk tidak kasat mata di rumah ini, bahkan sangat menyeramkan yang pernah kutemui." Ibu terdiam dan terlihat seperti mengingat sesuatu. Nara menatap sang ibu dengan keheranan. Nara bertanya, "Ibu kenapa diam saja?" Tersontak sang ibu kemudian kaget dan menjawab, "Tidak apa-apa kok. Ibu hanya khawatir saja pada dirimu." Nara meyakinkan sang ibu seraya mengatakan, "Tenang saja bu, aku tidak apa-apa dan jangan khawatir." Ibu hanya tersenyum melihat Nara. Nara penasaran dengan semua yang terjadi di rumahnya. Ia seperti mengetahui jika sang ibu sedang berusaha menutupi sesuatu yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Nara melanjutkan santapan makanannya kembali. Ketika selesai makan dan sudah habis 1 piring tidak tersisa, Nara meletakkan piring satu persatu. "Ibu, sudah selesai makan belum?"
Aku ingin menaruh semua piring ke dapur, ucap Nara. Ibu menjawab, sebentar lagi. Kemudian ibu meletakkan piring di atas piring yang sudah diletakkan oleh Nara. Nara langsung membawa piring ke dapur. Ia melihat ada sisa makanan yang masih ada di piring. Nara langsung bergegas menghampiri ibunya yang berada di ruang tamu seraya bertanya, "Ibu, di piring ada makanan yang tersisa. Lebih baik makanan ini dibuang atau disimpan saja," ibu memerintahkan. "Letakkan saja di dapur dan tutup pakai tudung makanan," perintahnya. Nara langsung bergegas ke dapur dan meletakkan sisa makanan di piring sesuai perintah dari sang ibu. Setelah itu, Nara bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tiba-tiba Nara mendengar sesuatu yang berbisik kepadanya. "Tolong aku." Rintihan suara misterius. Nara mengabaikan suara yang mengganggunya. Setelah dari kamar mandi, Nara langsung bergegas menghampiri sang ibu yang berada di ruang tamu. Nara duduk di kursi seraya bertanya kepada ibunya, "Bu, jawab dengan jujur, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa banyak sekali mereka yang tidak terlihat di area rumah ini?" tanyanya. Ibu menghela nafas perlahan kemudian menjawab, "Belum saatnya ibu memberitahumu perihal ini. Lebih baik kamu melaksanakan ibadah saja supaya kamu ini semakin dekat dengan Gusti Allah dan dijauhkan dari segala macam gangguan setan." Nara hanya terdiam dan tidak berkutik sedikit pun. Menjelang maghrib, Nara langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. "Jangan lupa sholat, Bu," ucapan suara misterius yang telah didengar oleh Nara. Nara terkejut ketika mendengar suara yang menyuruh dirinya untuk melaksanakan ibadah. Nara merespon, "Siapa kamu?" Ternyata tidak ada jawaban. Nara langsung merinding sekujur tubuhnya dan ia langsung tergesa-gesa untuk mandi. Nara sangat peka dengan kehadiran makhluk tidak kasat mata di sekitarnya. Selesai mandi, Nara langsung bergegas keluar dan berjalan menuju kamarnya. Nara masuk ke dalam kamar, kemudian ia mengambil pakaian yang ada di dalam lemari. Nara langsung memakai pakaian dan tidak lupa menyisirkan rambutnya sendiri. Di dalam hati, Nara ini terbesit akan sesuatu. Dirinya langsung bergegas ke ruang tamu. Ketika di ruang tamu, Nara tidak menemukan ibu di sana. Nara memanggil sang ibu. "Ibu," panggil Nara. Ia memanggil sang ibu berkali-kali, kemudian sang ibu menyahut, "Tunggu sebentar." Lalu ibu keluar dari kamar dan juga melihat Nara. Langsung saja sang ibu menghampiri Nara yang berada di ruang tamu. Ibu bertanya, "Ada apa, Nara?" Nara tersenyum menatap ibunya. Nara berkata, "Ibu ada saran nggak? Aku ingin membersihkan diri dari segala hal." Lalu ibu menjawab, "Sholat dan juga mendekatkan diri kepada Gusti Allah, Nak." "Apakah ada selain saran itu, Bu?" Ibu kembali menjawab, "Tidak ada, Nak." Tiba-tiba saja terlintas dalam benak Nara, "Ibu tahu puasa mutih?" tanya Nara. "Kenapa memangnya? Kamu ingin puasa mutih?" tanya ibu memastikan. Nara hanya menganggukkan kepalanya saja tanpa berucap sepatah kata. "Puasa mutih syaratnya berat, apa kamu sanggup?" tanya sang ibu memastikan. Nara terdiam kemudian ia bertanya, "Syaratnya apa saja, Bu?" Kemudian ibunya menjelaskan. Puasa mutih itu dilakukan oleh para orang Jawa untuk membersihkan jiwa dan juga raga yang kotor. Tetapi di antara mereka tidak sedikit orang melakukan puasa mutih karena sebuah niat yang tidak baik. Seperti untuk mendapatkan sebuah ilmu agar terlihat sakti dan juga lainnya. Jika kamu ingin melakukan puasa mutih, baca niatnya terlebih dahulu karena Gusti Allah. Habis itu, kamu hanya diperbolehkan untuk makan nasi putih tanpa lauk dan minum air putih saja selama 7 hari jika kamu kuat melakukannya. Nara menghela nafas cukup panjang. Nara sangat tidak yakin dengan diri sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan puasa mutih yang syaratnya sangat sulit untuk aku lakukan? Mengapa rumit sekali? Gumam Nara dalam hatinya. Kemudian Nara kembali bertanya, "Apakah tidak ada persyaratan lagi selain itu?" Ibu memberikan jawaban, "Tidak ada." Nara bingung dengan dirinya sendiri. Ia sangat ingin melakukannya, akan tetapi begitu rumit jika dilakukan.
Nara berceletuk. Bagaimana nanti saja? Ibu memberikan saran. Jika tidak dilakukan, ya juga tidak apa-apa. Kamu bisa melakukan puasa Senin dan juga Kamis untuk membersihkan jiwa raga kamu dari kotoran, tetapi niatkan karena Gusti Allah semata. Nara hanya menganggukkan kepalanya saja sekaligus tersenyum menatap sang ibu. Tiba-tiba saja Nara terasa sangat kantuk. Di saat Nara bergegas ke dalam kamar, ia sudah disambut oleh kehadiran Jin Korin, seorang pria berparas bule, seperti orang luar negeri tentunya. Siapa pria asing itu? Dan mengapa dia ada di dalam kamarku? Gumam Nara bertanya dalam hati. Jin Korin yang berwujud pria bule menghampiri Nara dengan melayang. Nara merasa sedikit ketakutan sekaligus khawatir. Kamu tidak usah takut kepadaku. Aku tidak akan menyakitimu, apalagi mengganggumu di sini. Ucap makhluk tidak kasat mata tersebut. Nara penasaran lalu bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu berada di kamarku? Sosok Korin menjawab, namaku Richard. Dulu diriku tinggal di wilayah ini bersama keluargaku. Aku asli penduduk Portugis yang tinggal di wilayah Jawa. Sebenarnya aku ingin pulang, tetapi diriku belum bertemu dengan adikku yang diculik oleh tentara Belanda, sehingga sampai saat ini aku belum bertemu dengan adikku itu. Nara melihat kondisi Korin Richard dengan wajah yang terlihat sedih serta pucat, memakai pakaian kuno seperti anak-anak bangsawan pada umumnya. Nara turut prihatin dengan kisah Richard yang sangat memilukan. Nara berkata, memangnya kamu dari tahun berapa tinggal di wilayah ini? Korin Richard memberikan jawaban, tahun 1850. Nara tersontak kaget lalu berucap, wah, sudah 1 abad yang lalu dong. Korin Richard bertanya, apakah kamu tinggal di sini? Nara dengan nada yang pelan memberikan jawaban, benar, aku tinggal di sini. Korin Richard terlihat sedih dan juga murung. Ia menundukkan arah pandangannya ke bawah. Mengapa kamu bersedih? Tanya Nara. Korin Richard menjawab, aku tidak mempunyai teman di sini. Kemudian Nara kembali bertanya, memangnya kamu wafat di umur berapa? Kenapa bisa sampai tidak mempunyai teman? Korin Richard terdiam sejenak dan tidak menjawab pertanyaan Nara. Tiba-tiba saja Korin Richard menjelaskan, aku wafat di umur 20 tahun. Aku kesepian dari awal aku hidup sampai aku mati. Nara terdiam sejenak lalu menghela nafas cukup lama. Nara berkata, kamu tidak usah bersedih lagi di hatimu. Aku akan menemanimu kok hingga menjadi temanmu. Korin Richard memastikan lalu bertanya, apakah kau benar-benar serius ingin menjadi temanku? Iya, aku serius. Korin Richard terlihat tampak bahagia dan tersenyum menatap ke arah Nara. Nara benar-benar masih sangat penasaran dengan kehidupan Richard di masa lalu. Dirinya lagi dan juga lagi bertanya-tanya, kamu wafat dibunuh atau bunuh diri dengan mengakhiri hidup? Richard menjelaskan semua yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Aku tewas dibunuh oleh ibuku sendiri hanya karena aku menyukai seorang wanita dari kalangan pribumi, jelasnya. Nara merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Aku bisa merasakan kesedihan yang telah kamu rasakan di masa lalu, ungkap Nara. Nara merasakan kesedihan dan juga menatap ke arah Korin Richard itu. Ia kemudian meminta izin untuk melihat wujud asli Richard. Bolehkah aku melihat wujud aslimu ketika wafat? Pinta Nara. Richard terdiam dan sesekali menganggukkan kepalanya seraya berkata, baiklah, tunggu sekejap dan tutup kedua matamu. Richard menyarankan agar Nara untuk menutup kedua matanya sesuai permintaan Richard. Nara kemudian menuruti perintah Richard dan sesuai permintaannya, yakni Nara langsung memejamkan matanya. Kemudian Korin Richard menyuruh Nara untuk membuka matanya. Sekarang bukalah kedua matamu, ujarnya. Nara membuka matanya perlahan. Betapa terkejutnya Nara ketika melihat wujud asli Richard sewaktu wafat. Lehermu kenapa hampir putus seperti itu? Tanya Nara dengan nada yang ketakutan. Kemudian Korin Richard menjelaskan, mereka telah membunuhku dengan cara ditembak, namun aku masih berusaha untuk hidup. Setelah itu mereka mengeluarkan samurai lalu menebas leherku sehingga hampir putus ke permukaan tanah.
Nara kembali bertanya, mereka siapa yang kamu maksud? Si Richard ini dengan keadaan kepala yang berputus itu kemudian dia memberikan jawaban. Prajurit Belanda, kamu tidak perlu takut karena wujudku yang seperti ini. Dengan ajaibnya, kepala Richard ia menyambung dan untuk kembali seperti sedia kala. Tiba-tiba saja ibu Nara memanggil. Nara, apa kamu sudah tidur? Panggilan sang ibu sekaligus bertanya. Nara dengan nada panik menjawab, Belum bu, ini juga Nara mau tidur kok. Kemudian sang ibu tidak terdengar kembali. Nara kemudian melanjutkan pembicaraan bersama Corinne Richard. Jujur saja, kamu sebenarnya sangat tampan tetapi kematianmu benar-benar tragis, ungkap Nara itu. Corinne Richard tersenyum menatap Nara. Aku melihatmu seperti diriku melihat salah satu temanku. Semenjak kejadian berdarah itu, aku tidak pernah melihat temanku lagi, ujar Richard. Corinne Richard berusaha untuk menyentuh tangan Nara, akan tetapi dia tidak bisa disentuh dan hanya bisa menebus saja. Aku tidak bisa menyentuhmu, janganlah kamu takut akan kehadiranku ya, ucap Richard. Nara menenangkan dirinya sendiri seraya bergumam dalam batin. Tenang Lara, Richard tidak akan mengganggumu dan janganlah takut. Nara menghela nafas yang cukup dalam. Kemudian Nara berkata, kamu sekarang pergi ke tempat asalmu dan jika kamu ingin main ke sini, silakan saja datang. Corinne Richard tersenyum menatap Nara dan dalam sekejap menghilang dari pandangan Nara. Di kala itu, Nara mengeluarkan jiwanya dari raga. Ia melakukan raka sukma dan terbang melayang sesuka hatinya, sekaligus melihat para warga yang sedang melakukan ronda malam. Tiba-tiba saja ada bulatan misterius seperti lubang besar. Nara penasaran dan langsung memasuki lubang misterius itu. Nara terperosok jauh dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di tempat yang sangatlah berbeda. Sepertinya aku mengenali tempat ini, gumam Nara sekaligus berpikir. Tidak lama kemudian, Nara ini baru ingat kalau dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Tiba-tiba saja, Nara dikejutkan oleh kedatangan sosok kakek berjubah putih yang mendampinginya itu. Sosok kakek tersebut berada di samping kanan Nara. Nara dengan penasaran, ia langsung bertanya, ini tempat apa kek? Sosok kakek itu menjawab, kita berada di alam yang berbeda dan kita tidak boleh sembrono di tempat mereka. Nara terkejut ketika mengetahui jawaban dari sosok kakek yang mendampinginya. Mengapa aku terperosok ke sini? Tanyanya kembali. Kamu memasuki area bulatan yang datang kepadamu, sehingga kamu terperosok oleh kekuatan lubang dari bulatan tersebut. Nara baru teringat kejadian yang baru saja dirinya alami. Nara berkata, benar, aku baru saja mengalaminya, tetapi aku tidak tahu sekarang berada di mana. Sosok kakek yang mendampingi Nara hanya tersenyum menatap Nara. Nara berjalan menelusuri area wilayah yang sangatlah sepi, sekaligus didampingi oleh sosok kakek tua tersebut. Nara kemudian berjalan dengan cara melayang. Ketika ditelusuri lebih dalam lagi wilayah yang ia singgahi, Nara bertemu dengan manusia yang sama seperti dirinya, yakni berjalan dengan melayang. Kemudian Nara bertanya, mereka itu siapa? Dan sebenarnya kita berada di mana? Sosok kakek berjubah putih memberikan jawabannya. Mereka itu merupakan sukma-sukma orang lain yang sedang berjalan-jalan ke sini. Kita sudah memasuki dunia sukma. Sontak saja Nara terkejut dengan jawaban sosok kakek yang sedang bersamanya. Dunia sukma? Sukma-sukma yang datang ke sini, mereka yang sudah wafat atau masih hidup? Tanya Nara. Sosok kakek menjelaskan, mereka yang masih hidup seperti kamu. Jiwa kamu berada di sini akan tetapi ragamu melakukan aktivitas seperti biasanya. Nara mengerti dengan penjelasan yang ia terima dari sosok kakek yang senantiasa mendampinginya kemanapun dia berada. Nara menghampiri salah satu sukma seseorang yang tidak ia kenali. Dan ketika Nara mendekati sukma tersebut, tiba-tiba saja ia dihalangi oleh sosok kakek yang sedang bersamanya. Jangan kau dekati dia, tegurnya. Nara tidak tahu mengapa dirinya tidak boleh mendekati sukma yang berada di hadapannya.
Memangnya kenapa? Tanya Nara yang penasaran. Sosok kakek itu memberikan jawabannya. Sukma itu milik orang jahat yang menganut ilmu hitam. Nara menghela nafas lalu kembali bertanya. Semacam dukun. Sosok kakek yang bersamanya hanya memberikan sebuah isyarat dengan menganggukkan kepalanya saja. Tiba-tiba saja Nara melirik ke salah satu sukma yang sangat indah dipandang dan memiliki sinar cahaya yang sangat terang. Nara mendekati sukma yang berada di samping kanannya, kemudian Nara menyapa. Permisi tuan. Sosok sukma itu kemudian menoleh ke arah Nara lalu merespon. Ada yang bisa saya bantu? Nara menjawab. Tidak ada, aku melihat cahaya yang sangat terang di dalam diri tuan. Sukma itu langsung tersenyum menatap ke arah Nara. Ia seakan-akan sudah mengetahui tujuan orang lain yang menghampirinya. Kemudian sukma tersebut memperkenalkan dirinya. Saya Abdullah Al-Tohar, berasal dari wilayah Ujung Kulon. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Nara turut memperkenalkan dirinya. Saya Nara, dan saya senang berjumpa denganmu tuan. Saya izin memperkenalkan diri saya ya tuan. Saya Nara Ajeng Sulastri, berasal dari Kulon Progo. Jelasnya pada kala itu. Tiba-tiba saja sosok kakek yang mendampingi Nara muncul dan datang dalam waktu sekejap mata. Kenapa kamu berada di sini? Tanya sosok kakek tersebut. Sukma Abdullah menjawab. Sudah biarkan saja. Nara yang menghampiriku ke sini dan bertanya tentang cahaya yang ada di dalam diriku. Sukma Nara tertunduk malu dan sangat khawatir. Tidak usah takut, aku tidak memarahimu, ujar sang kakek. Nara tersenyum menatap sosok kakek yang telah mendampinginya. Sukma Abdullah bertanya, Mbahnya menemani Nara sepanjang hari. Itu Simbah itu leluhurnya Nara. Sosok kakek berjubah putih itu menjawab. Iya, aku ini leluhurnya Nara. Sukma Nara terkejut dengan pengakuan sosok kakek yang seringkali mendampinginya dimanapun dirinya berada. Kakek leluhurku? Tanya Nara memastikan. Sosok kakek itu menjawab. Iya Nduk, kamu bagian dariku dan kamu merupakan cicitku. Nara sangat tidak menyangka dengan pernyataan yang terlontarkan oleh sosok kakek tersebut. Nara dengan penasaran kembali bertanya, apakah kakek ditugaskan untuk menjagaku? Sosok kakek itu langsung memberikan jawaban. Benar, aku akan menjagamu setiap waktu karena kamu sangat peka dan sensitif dengan hal-hal gaib yang tidak tampak. Nara dibuat semakin terkejut, dirinya langsung terdiam 1000 bahasa. Nara tidak menyangka bahwa sosok kakek berjubah putih yang mendampinginya merupakan sosok leluhur yang ditugaskan untuk menjaga dirinya. Kemudian Sukma Abdullah langsung pamit pergi ke sosok kakek yang mendampingi Nara. Ya sudah mbah, ngapurone ya mbah, saya minta maaf, aku izin pergi dari sini. Pamitnya sosok kakek menjawab, ya sudah silakan. Nara memasuki dunia sukma yang penuh dengan segala macam bentuk sukma yang berada di sana. Ada yang terbang, ada yang melayang, dan ada juga yang berjalan sesuai tingkatan mereka masing-masing dalam melakukan raga sukma. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, kalian harus tonton terus di channel ini ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.